Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Satrio, NIM 205113226, jurusan Pendidikan Fisika 2020, Universitas Riau. Nah, dalam hal ini saya akan membuat sebuah video eksperimen tentang tegangan, hambatan, kuat arus atau hukum Ohm. Nah, saya diampu oleh dua dosen hebat, yaitu Bu Naila Fauja MPD dan Bu Ina Sapita SPD MPD. Video ini untuk melengkapi tugas akhir dari mata kuliah eksperimen fisika dasar 2. Mari disaksikan. Langsung saja kita melaksanakan eksperimennya. Itu sebelum masuk ke eksperimen, kita harus tahu apa itu mengenai hukum Ohm, tegangan, hambatan, dan kuat arus. Hukum Ohm itu ada di dalamnya ada tegangan, yang kedua ada hambatan, yang ketiga ada kuat arus. Yang dimaksud dengan tegangan, yang dimaksud dengan hambatan, dan apa sih yang dimaksud dengan kuat arus? Bagaimana sih hukum Ohm itu? Nah, ini menjadi rumusan masalah untuk eksperimen kita kali ini. Tujuan eksperimen kita yaitu satu, untuk mengetahui hubungan antara tegangan, hambatan, dan kuat arus. Yang kedua itu adalah memperagakan pengukuran tegangan, hambatan, dan kuat arus. Yang ketiga adalah mengukur arus dan tegangan pada suatu rangkaian. Tegangan listrik pada suatu voltase adalah perbedaan tensi listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dinyatakan dalam satuan Ohm. Nah, cara ini mengukur energi potensial sebuah medan listrik untuk menyebabkan aliran listrik dalam sebuah konektor listrik tergantung pada perbedaan potensial listrik. Satu, tegangan listrik dapat dikatakan sebagai ekstra rendah tinggi atau ekstra tinggi. Nah, apa sih hambatan? Nah, hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Hambatan listrik dapat dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan P per I, di mana P adalah tegangan dan I adalah arus. Satuan untuk hambatan adalah Ohm atau R. Nah, bahan yang digunakan untuk hambatan listrik adalah resistor. Apa sih kuat arus? Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Muatan listrik bisa mengalir melalui kabel atau penghantar listrik lainnya. Nah, rumusnya adalah I sama dengan Q per T. Nah, I di sini adalah kuat arus, Q adalah muatan, T adalah waktu. Nah, pada zaman dulu, arus konvensional didefinisikan sebagai aliran muatan positif, sekalipun kita sekarang tahu bahwa arus listrik itu dihasilkan dari aliran elektron yang berbuatan negatif, arah yang sebaliknya. Satuan untuk kuat arus listrik adalah ampere. Nah, yang terakhir itu adalah apa sih hukum Ohm? Georg Simon Ohm, 16 Maret 1789, Erlangen, Jerman, sampai 6 Juli 1854, Munich, seorang pakar fisika Jerman. Nah, dia dengan menggunakan peralatan hasil ciptaannya sendiri atau ciptaan dari Georg Simon Ohm berhasil menemukan hukum asas elektrik yang menjadi dasar bagi lahir-lahirnya teori-teori elektrik lainnya. Nah, teori elektrik yang ditemukan oleh Ohm itu disebut sebagai hukum Ohm, yang menyatakan bahwa besar arus yang mengalir dalam rangkaian tertutup adalah berkadar terus dengan jumlah keupayaan yang terdapat pada debit jatuh daya dan berkadar song-songan dengan jumlah rintangan yang dilaluinya.
I sama dengan I per R. Nah, hukum Ohm menyatakan bahwa sebesar tegangan pada suatu cabang atau pi atau volt yang mengandung resistor atau R yang dialiri arus sebesar I atau kuat arus, nah, adalah sama dengan hasil resistansi dengan arus yang mengalir pada cara tersebut. Jika ditulis dalam bentuk persamaan adalah sebagai berikut: P sama dengan I dikali R. Let's go eksperimen. Pada eksperimennya. Sebelum lanjut kepada eksperimen, kita harus tahu alat dan bahan. Yang pertama adalah baterai, power supply, kabel, multitester, resistor. Nah, ini adalah bahan atau alat yang digunakan ketika praktek secara offline di laboratorium kampus. Tapi sayang sekali saat ini kami tidak bisa melaksanakan praktikum ini secara offline. Nah, karena tidak bisa secara offline, kami bisa menggunakan simulasi di sebuah website, yaitu website Fisika Sekolah. Nah, website inilah tempat kami belajar tentang eksperimen-eksperimen di mata kuliah eksperimen fisika dasar 2. Lanjut ke simulasi yang pertama, yaitu tentang tegangan, arus, dan hambatan. Nah, ini adalah simulasi yang pertama, yaitu tentang tegangan, hambatan, dan arus. Nah, di sini ada baterai, lampu. Di sini ada yang lebih adalah kuat arus. Nah, baterai di sini adalah menjadi tegangan atau sumber utama tegangan kita, dan lampu di sini adalah menjadi hambatan kita. Nah, di sini dapat dilihat jika satu baterai dan satu lampu, maka kuat arus yang mengalir itu konstan dan stabil dan sangat cepat, sehingga lampu menyala dengan terang. Nah, ini adalah termasuk ke dalam rangkaian listrik. Nah, jika kita tambah lampu, maka kuat arus yang mengalir akan sangat lambat, sehingga yang terjadi pada lampu itu nyala lampunya sangat redup. Nah, jika kita tambah baterainya, maka yang terjadi, jika kita tambah lampunya, jika kita tambah baterainya, jika dua lampu, maka lampu yang ada itu menyala sangat terang. Nah, dan kuat arus yang mengalir pun sangat cepat. Nah, jika kita jadikan paralel, maka kuat arus yang di sekitar sumber tegangan itu sangat rapat dan cepat, dan ketika berada pada persimpangan atau persimpangan paralelnya, maka arusnya terbagi dua, jadi sehingga arusnya mengalir pada cabang 1 dan cabang 2. Nah, saat dan ketika arus mengalir pada cabang-cabangnya itu sangat lambat dan sangat tidak rapat. Dan kembali lagi kepada sumber tegangan, sumber tegangannya sangat rapat. Nah, dapat kita simpulkan bahwa semakin besar hambatan, maka kuat arus yang mengalir semakin kecil, dan jika semakin besar sumber tegangan dan semakin kecil sumber hambatannya, maka kuat arusnya pun juga semakin besar. Jika pada rangkaian paralel ini kuat arusnya terpisah, terbagi menjadi dua sesuai cabang dari paralelnya itu.
ada rumus I sama dengan V per R. Nah, ini adalah power supply, multitester, ini resistor. Nah, ini adalah satuan yang kita pakai untuk multitesternya. Ada ampere dan ampere atau 1 miliampere. Nah, ini adalah sumber tegangan kita, power supply. Ini atur, terminalnya kita atur untuk menghitung tegangan dan kuat arus. Nah, sini misalnya kita contohkan sumber tegangannya adalah 35 ohm dan hambatannya adalah 500, maka besar kuat arusnya adalah 70 miliampere. Nah, ini dan beginilah diagram hingga perbandingan antara kuat arus sama tegangannya. Jika resistornya kita naikkan, maka kuat arusnya sebesar 67,3 miliampere. Nah, hal ini dapat kita simpulkan, maka tegangan bahwa semakin besar tegangan, maka semakin besar. Nah, dapat kita simpulkan bahwa jika semakin besar tegangan dan semakin kecil resistor, maka kuat arusnya semakin besar. Jadi hal ini tegangan dan kuat arus berbanding lurus dan berbanding terbalik terhadap resistor. Kesimpulan, hukum Ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah pengantar kalau berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Sebuah benda menghantar dikatakan memenuhi hukum Ohm apabila nilai resistansinya tidak bergantung terhadap besar dan polaritas bidang potensial yang dikenakan kepadanya. Walaupun pernyataan ini tidak selalu berlaku untuk semua jenis pengantar, tetapi istilah hukum tetap digunakan dengan alasan sejarah. Secara matematis, hukum Ohm diekspresikan dengan persamaan I sama dengan I dikali R, di mana I adalah arus listrik yang mengalir pada suatu pengantar dalam satuan ampere, I adalah tegangan listrik yang terdapat pada kedua ujung pengantar dalam satuan ohm, R adalah nilai hambatan listrik atau resistansi yang terdapat pada suatu pengantar dalam satuan ohm. Cukup sekian. Itulah tadi eksperimen dari saya atau simulasi dari saya. Jika terdapat kesalahan, mohon evaluasi saya, mohon kritik saya, mohon maaf banyak terdapat kesalahan lagi. Sekian dari saya, terima kasih.